Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda. Saya Doni De Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Dalam program Doncast, hanya di Nusantara TV. Bang Don, sehat ya? Sehat. Katanya pertanyaanmu berulang-ulang. Harus, karena kalau sehat itu kunci bahagia. Kalau negara sehat, negara bisa bahagia. Apalagi kita lebih happy. Karena kita punya timnas yang happy kalau menurut saya. Sepak bola bagus, semua orang juga akan. Iya, kalau di rumah tangga itu istri bahagia, satu rumah bahagia. Kalau dalam negara, sepak bola oke, negara oke ya. Iya, walaupun lagi lapar juga. Makanya dalam Doncast edisi Itulah kali sepak ini, bola. kita juga akan membahas sesuatu yang spesial. Narasumber kita ini sudah tidak asing lagi, khususnya bagi Anda pecinta Dan sepak selalu bola. enak didengar. Enak didengar, ya, narasinya Lugas. keren, lugas, ya kan. Dan dia menghabiskan hidupnya lama di negeri kincir angin Belanda, dari seorang ayah berkebangsaan Belanda, tapi kemudian sempat menjadi pelatih timnas futsal Soal Indonesia. sepak bola ini, Don, itu kita bicara soal tanda kutip agama terbesar. Agama terbesar dunia. Saya yakin semua sepakat soal itu. Jadi kita datangkanlah salah satu tokohnya, Justinus Laksana alias Coach Justin. Hai Coach, apa kabar? Halo, Coach, baik. terima kasih ya sudah datang ke sini. Thank you. Luar biasa. Mendengar beliau bicara selalu enak. Iya. Lugas, dan saya rasa tidak ada A plus amin gitu. A saja, A saja ya. B Oke. saja. Dan kita bicara soal sepak bola ini, Coach. Ya. Dan karena Anda sudah lama di Belanda, lalu kebetulan sekarang kita punya pelatih timnas yang baru itu adalah Patrick Kluivert. Kluivert apa Kluivert bacanya? Kluivert. Ya. Kalau kita lihat, Lo harusnya tahu. Ya. Kluivert. Nama De Kaiser masa nggak tahu. Iya, soalnya udah makan kerupuk sama. Lalu kemudian Anda kan paham betul-betul filosofi sepak bola Belanda. Apakah kita akan serta-merta seperti itu gitu, Iya. ikutin Belanda? Patrick Kluivert sudah menjelaskan pada saat preskon, saya selalu ingin menyerang karena beliau ada mantan striker. Dengan bermain 4-3-3. 4-3-3 itu adalah filosofi sepak Belanda dari zamannya Rinus Michels, Johan Cruyff. Saya dulu 6-7 tahun ikut SSB di Belanda dari umur 12 sampai 17. Di situ dari kecil kita diajak selalu main 4-3-3. Jadi tidak main parkir bis atau apa bertahan, enggak. Semua SSB sampai amatir sampai pro selalu 4-3-3 ya. Jadi pemain kita yang sekarang di timnas, mereka dibesarkan dengan filosofi 4-3-3. Oke. Maka dari itu, tapi Kluivert tambahkan juga, tapi saya harus lihat kualitas pemain kita. Ya, itu betul. Apakah mereka sanggup bermain 4-3-3 atau tidak. Karena di samping pemain diaspora, kita juga punya pemain Liga 1 yang harus dipertimbangkan juga. Kan kembali lagi ke adaptasi. Apakah mereka bisa, dan setiap pemain bola kan kualitasnya berbeda. Betul. Tapi waktunya kan sangat mepet. Jadi saya rasa awal-awal dia tidak mau mengambil risiko, dan dia sadar bahwa 3 dari 4 match yang akan datang di kualifikasi adalah final. Sangat Adalah penting. final. Adalah final. Jadi tidak bisa. Jadi dia akan main aman dulu. Main aman. Ya, terutama di Australia untuk bisa meraih minimal seri. Dan ada kemungkinan kita menang. Dengan Australia. Ya. Coach, ini tadi filosofi sepak bola Belanda, pola teknik Belanda. Ya. Kita kan kenal di situ dulu total football namanya. Ya. Ini total football atau attacking football? Total football adalah attacking football. Oke. Jadi Very good. total football itu lahir, ini saya kasih sedikit edukasi ya. Semua orang bilang total football itu lahir dari Rinus Michels 2002. Itu salah. Total football itu salah. Total football itu lahir pada saat Belanda mengikuti Piala Dunia 74 di Jerman. Betul. Mereka main beberapa kali friendly match, itu jelek. Jadi ada wartawan yang nyeletuk ke Ruud Krol, ke Johan Cruyff, ke Van Hanegem. Kalau kalian main begini, kita nggak usah ke Jerman. Karena mainnya jelek banget. Disitulah Nyinyir ya, ngeledek. ya ngeledek. Disitulah Bangkit semangatnya. ya, Johan Cruyff, mulai Johan Cruyff. Kalau kita harus berubah, dulu zaman sepak bola zaman dulu kalau back kiri ya back kiri, center back ya center back. Akhirnya Johan Cruyff bilang, jangan stuck dengan back kiri, kita maju aja. Jadi lepas dari posisinya. Masih amburadul, tapi itu awalnya.
diteruskan oleh Pep Guardiola sampai sekarang yang real Yang total disebut football yang kita tiki-taka lihat itu. di Man City. Nah, itulah total football setelah Yang adalah attacking ya, football. setelah 50 tahun lebih. Tapi stamina kan memengaruhi coach ya. Dan kita semua tidak punya pemain. orang kayak Johan Cruyff. Itu dia. Ini saya jelaskan ya. Ini stamina, ini pertanyaan yang sangat standar yang sering saya bilang. Oke. Kalau kita bermain total gini, dalam sepak bola modern, jarak yang ditempuh oleh pemain belakang, kiri, kanan, tengah, depan itu harusnya sama. Artinya pemain depan nggak boleh hanya menunggu bola, tapi ikut defense. Kalau kita lihat sebenarnya stamina nggak jauh-jauh amat, karena pada saat kita ngepres berenam, yang kita fokus hanya satu orang, atau ngepres bertiga, berempat, kita potong pas lain, jadi tidak lari lebih banyak daripada kita defense. Iya, iya. Karena kalau kita defense, lihat lawannya City lah. City pegang bola kiri kanan, lawannya kan gerak terus. Iya. Iya kan? Pertanyaan saya, siapa yang lebih capek? Yang pegang bola atau yang tidak pegang bola? Iya, iya. Jadi itu juga sebuah pemikiran yang salah bahwa main total football lebih capek. Enggak. Justru dalam total football itu bola yang bergerak. Manusia bergerak tapi bukan dribbling, ngelewatin orang, tapi bola yang bergerak cari posisi, bola gerak cari posisi. Sama distribusinya ya. Sama distribusinya. Artinya Iya. mungkin kita bisa lakukan di sini kan? Ada kemungkinan. Ya, mungkin tidak sedetail di Man City ya, tapi kira-kira seperti itu dengan intensi menyerang. Jadi jangan terbuai juga dengan 3 back, 4 back, 5 back. Iya. Karena kalau kita main 4-3-3 bisa aja back kanannya jadi DM main 3 back. Cuman sekarang masalahnya pemain nyamannya dengan 2 back atau 3 back. Masalah kenyamanan pemain aja. Ada pelatih yang bilang, saya datang, ini kita main 3-4-3, kalian harus ikutin contoh MU. Terseok-seok kan? Karena pemainnya tidak biasa bermain 3-4-3. Ada juga pelatih yang baik. Kalian mau mainnya, diskusi dengan pemain. Kalian sukanya main apa? 4-3-3, oke, kita terapkan. Jadi mendengar, dan budaya sepak bola Belanda, pelatih biasa untuk berdiskusi dengan beberapa pemain penting. Iya, iya. Komunikasinya dua arah ya? Dua arah. Oke, apakah itu yang akan diterapkan oleh Kluivert di timnas kita sekarang ini? I guarantee you, iya. Karena pemainnya banyak naturalisasi dari Belanda kan, jadi tidak akan ada kesulitan untuk berkomunikasi. Ya, bukan hanya komunikasi, Pak. Iya. Masalah budaya. Anda pasti bahasa Inggrisnya hebat. Kalau Anda ke Amerika bicara dengan redneck atau African American dengan slang belum tentu paham. Betul. Iya. Saya bisa bahasa Jawa karena saya lahir di Surabaya. Saya ke Jawa belum tentu saya ngerti gaya mereka ngomong. Iya, iya. Jadi ini bukan hanya bahasa tapi kultur, Budaya, iya. budaya, kulturnya sama. Itu membuat trust di antara mereka lebih kuat ya. Itulah membuat PSSI mengambil keputusan pelatih harus Belanda. Itu yang selalu saya katakan juga. Ya, tapi kenapa nggak dari dulu? Bukan, pada saat Erik masuk, STI sudah ada. Dan dia perform. Ini bukan pelatih jelek. Iya, iya, iya. Saya tidak pernah jelek-jelekan STI. Saya selalu dukung. Cuman, tambah lama timnas kita ini tambah kuat, bukan? Tiba-tiba, dulu kan cuman Ivar, Justin, Strike, tiba-tiba Shane datang, Ragnar datang, Nathan datang, terakhir-akhir Calvin datang, Itses datang, Martin Paes datang, Tom. Sekarang kemungkinan tambah 3 lagi, Ole datang, Riedewald datang, kemungkinan Milano datang. Makin Artinya timnas ini kan tambah kuat. Kita itu 6 kali menang, main di kualifikasi sekali menang. Jadi kita nggak sehebat itu juga. Tapi dengan 6 kali main, sekali menang, selisihnya rank 6 sama rank 2 hanya 1 poin. Dengan Australia, rank 6 loh, kita rank 3 kalau atau rank 4. Tapi rank 6 sampai rank 2 itu hanya selisih 1 poin. Pertanyaan kan adalah, kok bisa 6 kali main menang sekali selisih hanya 1 poin? Hanya 1 poin. Artinya lawan kita juga nggak bagus-bagus amat. Iya. Di luar Jepang ya. Jepang kita nggak Makanya bahas. Anda yakin laga berikut pasti menang? Bukan nggak ada Lawan yang pasti. Australia pun Kemungkinan besar. Kemungkinan besar menang ya.
Peluang untuk menang ada lah. Nah, kembali kepada budaya tadi ya. Artinya kan ini kan tidak sekedar komunikasi dalam bentuk kata-kata kan. Ya, betul. Lebih dari sekedar budaya, kata-kata. saling mengerti kapan bercandanya. Iya, Kalau iya. Belanda itu kan straight to the point, Iya. ngomongnya keras. Itulah kenapa saya banyak haters, karena saya juga straight to the point. Tetapi memang harus ngomong begitu. Saya nggak suka, saya bilang. Iya. Bukan Itu bedanya artinya, Eropa sama Asia ya. Iya, Beda bukan kultur. artinya kita Karena benci. kalau di bola Iya. kan kalau memang menang ya menang Iya. saja, kalah ya kalah saja kan. Beruntung pelatih sebelumnya orangnya juga keras, juga straight. Jadi pemain-pemain yang ada, yang digeser, yang apa itu kan mereka sudah paham. Iya. Jadi Profesional. ya profesional. Jadi udah paham bahwa memang pelatih yang dulu sama sekarang yang nggak jauh beda, dua-dua straight to the point. Iya. Itu sebuah plus point lah. Cuman kembali ke budaya, karena yang kita lihat bukan hanya 11 starter, Iya. tapi di bench pun Belanda. Di bench, iya. Iya kan? Iya. Kalau kita kumpulkan semua fit, di bench pun ada Belanda. Iya. Nah, itulah kenapa saya lontarkan isu dan akhirnya dihantam sama netizen. But I don't care. Ini pendapat saya. Kita harus punya pelatih Belanda. Masalah bahasa, budaya, dan menyerang. Karena kualitas pemain-pemain yang ada sekarang itu dari kecil diajarkan untuk menyerang. Sebelumnya adalah bertahan, mengincar counter attack. Iya. Dan mereka komunikasinya terbuka. Nonton Ya, dong komunikasi Piala Dunia tahun 1974. Aduh, Bang, Karena belum lahir bukan, karena pastor saya kuliah sekolah itu adalah dari Belanda. Dia bawalah film pertandingan Ya. Jerman Barat lawan Belanda, di mana Johan Cruyff waktu itu jadi bintangnya sama Beckenbauer di sebelahnya. Ya. Memang indah sekali mainnya. Ya. Enak betul ditonton. Ya. Chef. Koi. Nah, Coach, ini mungkin jadi masalah ya ketika kemudian saya bukan membandingkan antar coach ya, waktu coach Ya. STJ karena memang kultur Asia Ya. kan yang dihadapi orang Eropa. Ya. Kan Asia itu kan mungkin lebih banyak memendam ya. Ya. Kalau Eropa itu kan dia lugas gitu kan. Ya. Nah, komunikasi di ruang ganti itu kan penting sekali. Ya. Nah, Anda pikirin dalam waktu yang singkat ini kita bisa langsung akselerasi gas gitu dengan komunikasi yang baik tadi. Ya. Saya pernah interview Shane Patinama, Marcelino, Hernando, Arhan, pernah ngobrol sedikit sama Rizky Ridho. Salah satu pertanyaan saya adalah, apakah pemain lokal bisa bahasa Inggris? Jawabannya semua bisa. Oh. Jadi it's not an issue. Oke. Orang Belanda, tukang sampah pun bisa bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Iya. Tidak merendahkan profesi tukang sampah ya, Iya. itu profesi yang penting buat kita ya kan. Betul. Tapi mereka pun bisa bahasa Inggris. Dalam arti orang sekolahnya SD SMP pun bisa bahasa Bahasa Inggris. oke, tapi kultur kan beda. Iya. Nah, ini yang dua belah pihak harus adaptasi. Saling ya. Ya. Belanda itu penduduknya cuma 16 juta. Oke. Kenapa Belanda bisa keliling dunia dengan semua perusahaan? Heineken, Unilever, Shell. Kenapa? Karena dari kecil kita diajarin, dan ini fakta loh, diajarin bahwa karena kita kecil, kita harus adaptasi ke luar negeri. Ratu Belanda, sekarang kan Raja Willem Alexander. Sebelumnya kan Beatrix. Iya. Beatrix ke Prancis, bahasa Prancis. Bahasa Prancis. Beatrix ke Jerman, bahasa Jerman. Kenapa? Karena Jerman negara besar, Prancis negara besar, Spanyol, Italia punya ego masing-masing. Iya, iya. Mereka nggak perlu bahasa Inggris. Iya, iya. Belanda negara kecil, kalau mau survive harus adaptasi. Adaptasi. Maka dari itu, kembali lagi ke pertanyaan Anda, it's not an issue. Iya. Karena Kluivert pasti akan adaptasi. Adaptasi. Iya. Sekarang pertanyaannya begini. Betul kita butuh pelatih Belanda. Ya. Tetapi apakah harus Kluivert atau ada seseorang yang lain? Ya, jujur saya juga kaget. Saya juga kaget waktu Kluivert ditunjuk, oke? Tapi netizen lain nyinyir, kan membandingkan, ya kan? Kenapa nggak Van Gaal, kenapa nggak Bronkhorst, kenapa nggak ini? Iya. Biasalah, saya paham kekecewaan netizen. Tapi kan saya melihatnya begini, Erick Thohir itu lebih pintar daripada saya Dalam hal dalam segala hal. memilih orang. Mungkin. Timnya lebih banyak. Networknya itu bukan ke FIFA aja, di dunia. Betul. Oke. Oke? Masa iya Erick Thohir mengambil keputusan yang salah? Asal itu ya. Ya. Yang harus kita lakukan adalah melihat di belakang pemikiran Erick Thohir, kenapa Patrick Kluivert? Iya. Yang kita fair aja, CV-nya nggak mentereng. Betul. Iya dong. Betul. Dan cuma Iya, dia yang datang interview. Dan cuma yang datang interview. Khusus deh. Iya. Saya berpikir jawabannya di hari kedua.
Jawaban hari ketiga. kedua apa? Jawabannya apa? Pada saat Alex Pastor dan Danny Lansat diperkenalkan. Oh, ternyata ini. Iya, iya. Jadi Alex Pastor itu bukan pilihan Patrick Kluivert, Pilihan? Erick Thohir. Iya, iya. Apakah Kluivert cocok? Iya, karena mereka satu generasi pada saat mengambil lisensi. Iya, iya. Beda dengan pelatih-pelatih lainnya, bukan hanya pelatih kita sebelumnya ya. Pelatih kita sebelumnya kan dia datang, dia bawa. Dan rata-rata pelatih kan begitu. Iya. Datang bawa segerombolan asisten. Iya. Ini Jadi enggak. tidak dipasangkan. Ini dipasangkan. Dan Alex Pastor ini spesialis dia sebagai asisten ya, biasanya ya. Spesialis. Jadi jawabannya adalah setelah 2-3 hari, STY diganti oleh 3 pelatih. Iya, iya, iya. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Bukan Kluivert digantikan STY. Iya, bukan. Kalau itu semua orang marah, termasuk saya kaget. Iya. 3 pelatih Tapi sekali. 3 pelatih yang jadi satu unit untuk menggantikan satu pelatih. Oke. Nah, tahan dulu. Gara-gara coach tadi bilang Heineken itu kan kayaknya perlu diisi nih. Biar perbincangan kita lebih menarik lagi. Ini Pemirsa. teh panas, guys. Jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Terima kasih buat Anda yang setia menyaksikan program Doncast di Nusantara TV, termasuk yang Anda menyaksikan melalui channel Nusantara TV Official di channel YouTube kami. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Nah ini juga followernya Coach Justin banyak ini. Pasti akan nonton kita. Gitu. Tapi menarik ya Bang Doni ya. Tadi soal baru terjawab, ternyata kita dapat paket pelatih 3-in-1. Baru dengar untuk pertama kali. Baru dengar pertama kali juga. Saya tiap minggu, seminggu bisa berapa kali itu membahas bola dalam program Kali yang ini dengar berbeda. ternyata 3 orang. Nah, Iya. dan itu keberuntungan, sebuah keunggulan buat kita. Itu sebuah strategi yang diterapkan oleh Erick Thohir dan strategi yang dahsyat yang penuh risiko. Risiko. Risikonya Dalam arti kalau kita nggak lolos Piala Dunia, Iya, Erick Thohir selesai. ya selesai. Ngapain 3 tapi nggak bisa apa-apa gitu. Termasuk saya juga dihantam. Tetapi memang coach kan ini kan selalu seeing is believing. Iya. Ya, Semua akan bersatu ketika menang. ya, Semua akan ribut ketika kalah. ya. Jadi tugas Kluivert dan para asistennya adalah memenangkan pertarungan pertama. Paling tidak boleh kalah. Betul. Kira-kira begitu ya? Saya setuju. Harus menang berarti kan? Lebih baik menang. Pertanyaan kedua kan, apakah kita bisa? Pertanyaan ketiga adalah berdasarkan apa kita bisa menang? Iya kan? Iya. Ini sama kasusnya saya tampil di Deddy Corbuzier sama Valen. Menjelang lawan Arab. Iya. Mereka berdua tanya, coach kira-kira bisa menang? Bisa. Wah enggak, Arab bagus, main long ball, fisik, bla bla bla. Wah, Seri udah bagus. Enggak, menang kita. Saya bilang gitu, kita menang. Dan akhirnya menang bener. Based on what? Based on what? Emang berapa pemain Arab yang main di Eropa? Kan nyaris nggak ada, cuma 2-3. Iya. Kita itu setengah main di Eropa. Orang bilang, iya kan kita main di klub kecil. Kan. Contoh Itses main di Venezia, rank 19 di Serie A. Kan Venezia klub kecil, coach. Kok bisa loh? Jangan lihat Venezia klub kecil. Yang ada Itses tiap minggu bertarung lawan Milan, Bologna, Juve dan lain. Di situ terlihat begitu juga Kelvin Verdong, begitu juga dengan Jenner dan lain-lainnya. Maka pengalaman ini penting. Itu saya yakinnya kita menang lawan Arab. Nah sekarang apa yang Sekarang membuat... Australia. Nah ya itu dia. Pertanyaan sama. Emang berapa pemain Australia yang main di klub Eropa, di Man United, di Liverpool? Nol, nggak ada. Yang ada di Champion Division atau di apa. Artinya nggak jauh beda sama kita. Iya. Dengan pelatih baru, dengan intensi lebih menyerang, harusnya at least kita lebih probabilitas ya. Peluangnya lebih besar. Tapi kan ini kan pertandingan tandang. It doesn't matter. Justru pertandingan tandang kita, dulu saya selalu bilang pertandingan kita itu lebih bagus. Kenapa? Karena Tekanan. bukan, rumput lawan lebih bagus. Nggak pernah dipakai konser. Iya. Rumput kita ya bagus. Sampai saya diundang GBK kan, disuruh ngecek rumput. Itu pun saya di framing juga. Saya bilang, rumput ini dibanding sebelum-sebelumnya lebih bagus. Tapi dibanding IPL masih jauh. Dibilang Coach Justin tiba-tiba
Minamino bilang, coach itu Minamino bilang rumputnya jelek. Kan gue udah bilang, level dia kan Eropa. Dibanding Eropa masih jauh. Tapi dibanding match-match sebelumnya lebih bagus. Di situ juga di framing Coach Justin dibayar karena bilang rumput dia. Udah lah, Argentina aja mau main di situ. Iya. Kan itu aja. Coach, ini balik ke soal 3-in-1 tadi. Ya. Ini kan harus solid nih ya. Ya. Pertanyaan saya, bisakah mereka itu dalam satu tim soliditas pelatih? Ya. Ataukah mungkin ini hanya transisi untuk kemudian nanti menempatkan the next coach itu Pastur misalnya? Ya. Enggak, ini bisa. Kenapa saya yakin bisa? Karena 3 ini ada job desk yang jelas. Tugasnya Kluivert bukan ngurus taktikal, menenangkan ruang ganti, meyakinkan pemain, menyatukan pemain, mengajak para diaspora yang baru yang masih ragu-ragu untuk gabung ke kita agar kita lebih kuat. PR, lebih ke PR. Pastor diajak karena dia ibarat guru besarnya. Ya karena dia Pastur. Sesuai dia. Tactical football. Technical football ya. Saya nonton 2 hari yang lalu nonton video tentang Volpedan. Volpedan ini mantan pelatih yang jadi dosennya Pastur pada saat ambil lisensi. Volpedan bilang tentang Pastur, dulu pelatih-pelatih itu pemikiran progresif. Pelatih kayak Van Gaal, Hiddink, Advocaat, dan Volpedan sendiri. Dia bilang pelatih zaman sekarang itu pengennya main aman semua. Dia bilang kecuali Pastur. Pastur ini mengembalikan punya karakter seperti kita seperti dulu. Dan oleh komentator-komentator lainnya dipuji. Tactical ability. Tactical Ability. Sampai Marciano Vink, mantan pemain Ajax yang sekarang komentator di ESPN Belanda, bilang, harusnya ini Pastor yang jadi head coach. Dia bilang begitu. Artinya kalau kita Tapi nonton, dia juga bilang, tapi setelah saya pikir ini PR strategi dari PSSI. Untuk menunjuk Kluivert sebagai seorang yang punya CV sebagai pemain luar biasa yang dikenal di dunia. Jangan kaget nanti kalau pelatih Australia minta foto sama Kluivert. Jadi butuh juga sosok seperti itu. ya, artinya ketika kita menonton itu berarti tangan Pastur di situ tuh akan terlihat dengan jelas. Tapi yang non teknisnya membuat pemain nyaman dan lain-lain itu tugas Kluivert. Jadi kita Lansat ini saya jujur masih 50-50. Masih belum. Tapi nanti saya Erick Thohir udah janji sama saya kasih kesempatan untuk interview 3 pelatih ini. Nanti saya akan tanya. Tugas lu di sini seperti apa? Tapi yang ada di benak saya sekarang, dia menutupi kekurangan Kluivert karena dia bisa sedikit bahasa Indonesia, bisa komunikasi dan dia punya darah Indonesia. Jadi dia at least tahu budaya. Jadi sebetulnya pilihan ini menutupi. Jadi pilihan ini sebetulnya punya reason yang kuat ya. Punya reason yang kuat. Termasuk mungkin gini coach, ketika Kluivert itu sebagai figur, agar misalnya nih kan Anda tahu bahwa supporter dan netizen kita itu kan paling hebat di seluruh dunia kan. Betul. Biar tidak mengganggu konsentrasi pemain ketika Pastur menjalankan perannya begitu. Bisa jadi. Kalau Anda tahu dulu zamannya Sir Alex Ferguson, zaman top-topnya Ferguson di Man United, emang dia seminggu berapa kali di lapangan? Sekali. Ya betul. Sisanya Queiroz yang pegang atau Meulensteen. Asistennya semua yang pegang, bukan dia. Karena zaman itu kan masih manajer kan, coach manager kan. Betul. Jadi dia di kantor. Nah ini sekarang Patrick Kluivert akan di lapangan, tapi tactical lebih ke Alex Pastur. Gitu. Seru ya ini nanti ya. Iya. Itulah yang bikin saya lebih optimis. Oke, ini kan lawan Australia, tapi kan kita masih punya Bahrain, China. Bahrain sama China sama Jepang gitu. Bahrain, China 6 poin. Must win game. Karena main di kandang. Dan kita sudah punya pengalaman. Yang berat ini Australia. Penonton tolong catat kata. Iya. Untuk saya, must win game ini. Bahrain, China must win game. Yang berat itu di Australia. Karena nggak ada waktu untuk persiapan, latihan, dan latihan cuma 3 hari. Jadi gimana caranya Kluivert, gimana itu terserah lu dah. Yang penting kita jangan kalah. Itu betul. Seri atau menang. Nah baru udah kenal kan, udah tahu ini itu dan lain-lain. Sekarang jobnya berat. Sekarang salah satu komentar yang bilang,
ya dia kan pelatih Indonesia, kenapa dia nggak tinggal di Indonesia? Gue bilang, dia tinggal di Indonesia mau ngapain? Yang dia harus lakukan tinggal di Eropa, di Belanda, komunikasi dengan pemain-pemain. Iya. Kalau di sini nanti dia betul. bikin konten, Iya, ada kerjaan. Cuman lihat di TV aja. Iya. Kemarin saya lihat fotonya Tom Haye sama Alex Pastor. Jadi Alex Pastor ke Alberes City nonton, mereka foto bersama. Jadi mereka harus gerilya, ngobrol dengan pemain, cara bermain. Itu membangun bonding itu ya. Bonding itu penting. Di tengah masa yang sangat singkat ya. Iya. Itu bedanya ketika para komentator merasa lebih pintar atau netizen Iya. pintar daripada. Bonding itu kan butuh waktu. Iya. Iya kan? Iya. Jadi Tapi dengan kesamaan budaya itu bisa diakselerasi. itu bisa diakselerasi dan waktu adalah musuh mereka. Iya. There is no time. Oh, kita sudah menghitung hari loh. Iya, dengan seperti yang dikatakan budaya dan bahasa yang sama. Itu bisa lebih cepat. Oke, Coach, kita break lagi. Ya. Kalau sama Coach Justin nggak terasa ya. Tapi pemirsa, kami masih akan lanjut setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Downcast.